Shalom, Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan. Kita akan kembali merenungkan lebih jauh tentang menyambut kedatangan Kristus yang membawa kemenangan abadi. Bagian firman Tuhan yang akan membantu kita memahami lebih jauh tentang topik ini terambil dari 1 Korintus 15 ayat 57 terjemahan baru kedua yang berbunyi demikian. Tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan, dunia sering mengajarkan kita bahwa kemenangan adalah sesuatu yang harus direbut. Kita diajarkan dengan sebuah pengertian kalau kita ingin menang, kita harus menjadi lebih kuat, lebih pintar, dan bekerja lebih keras dari saingan kita. Pola pikir ini sering kita bawa ke dalam kehidupan rohani, sehingga kita merasa lelah karena terus-menerus berusaha memenangkan pertempuran hidup dengan kekuatan sendiri. Namun, firman Tuhan memberikan perspektif yang melegakan. Bagaimana jika kemenangan itu bukan piala yang harus kita kejar dengan nafas terengah-engah, melainkan sebuah kado yang sudah ditaruh di tangan kita. Dalam 1 Korintus 15, Rasul Paulus sedang berbicara tentang musuh terbesar umat manusia, yaitu maut dan dosa. Tidak ada manusia yang bisa mengalahkan maut dengan kekuatannya sendiri. Perhatikan kata kunci dalam ayat 57, yaitu dalam kata memberikan. Dalam bahasa aslinya, ini menunjukkan tindakan Allah yang aktif dan inisiatifnya sendiri. Kemenangan ini bukanlah upah atau gaji karena kita sudah menjadi orang baik atau rajin beribadah. Kemenangan ini adalah pemberian. Bayangkan sebuah peperangan di mana sang raja turun ke medan perang, mengalahkan semua musuh sendirian, lalu berbalik kepada rakyatnya yang diam saja dan berkata, "Ini kemenangan untuk kalian, nikmatilah damainya." Itulah yang Yesus lakukan. Dia yang bertempur di kayu salib dan kubur kosong, tetapi kita yang menikmati kemenangan tersebut. Bagaimana kita menjalani hidup yang telah menerima kemenangan tersebut? Mari kita mengubah cara berdoa kita. Saat menghadapi masalah berat, sakit penyakit, krisis keuangan, atau pergumulan dosa, jangan berdoa dengan panik seolah-olah kita akan kalah. Berdoalah dalam iman yang benar. Tuhan, masalah ini besar, tapi aku bersyukur Engkau sudah memberikan kemenangan. Bimbing aku untuk berjalan melewati masalah ini bersamamu. Mari kita terus mengucap syukur. Ayat ini diawali dengan tetapi syukur kepada Allah. Ketika rasa takut menyerang, lawanlah dengan ucapan syukur. Ucapan syukur adalah bukti iman bahwa kita percaya kemenangan sudah tersedia. Bahkan sebelum kita melihat hasil akhirnya secara fisik. Singkatnya, melalui firman Tuhan hari ini, kita diajak untuk berhenti berusaha menjadi pahlawan bagi diri sendiri. Kita diajak untuk menerima kemenangan dengan ucapan syukur karena sang pahlawan yang sudah memberikannya cuma-cuma. Karena kemenangan kita tidak bergantung pada seberapa kuat kita bertahan, tetapi pada seberapa kuat Kristus telah berkorban. Pertanyaan untuk kita renungkan bersama. Dalam hal apa sajakah kita masih sering merasa
harus berjuang sendirian dan mengandalkan kekuatan diri kita sendiri? Apa yang kita lakukan saat kita menghadapi masalah? Adakah ketakutan menyelimuti hati kita, ataukah ucapan syukur karena kita percaya Tuhan sudah menjamin hidup kita dengan kemenangan sejati? Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur karena Engkau adalah pemenang yang sejati. Ampuni kami jika selama ini kami sering merasa lelah karena berusaha memenangkan hidup dengan kekuatan kami sendiri. Hari ini kami menerima janji firman-Mu bahwa kemenangan adalah pemberian-Mu. Tolong kami menghadapi setiap tantangan di depan bukan dengan mental orang kalah, tetapi dengan keyakinan sebagai anak-anak Allah yang lebih dari pemenang. Kami bungkus masa depan kami dengan ucapan syukur. Di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan kami. Amin. Demikianlah renungan kita bersama pada hari ini. Kiranya kita boleh terus bertumbuh setiap hari di dalam Tuhan.